anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke, hari ini tanggal 23 Oktober. Yang pertama, Al-Ghazali. Oke, Mujaki, Zahra, Kocut, Jena, Jerin. Oke, terima kasih. Anak soleh. Hari ini kita akan belajar tentang syarat bagi orang sakit. Ya, kita diwajibkan sholat dalam keadaan apapun dimanapun. Sebelum pembelajaran ini kita sudah belajar tentang jamak dan qasar, ya. Nah, sholat dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, ya. Orang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, akan tetapi Allah memberikan kemudahan. Bagaimana kemudahannya? Pertama, dapat dilaksanakan dengan cara apa tadi? Dengan cara duduk. Kedua, dengan cara berbaring. Ketiga, dengan cara melangkah. Oke, bagaimana cara sholat dengan duduk? Mari kita pelajari dan kita praktekkan hari ini. Cara sholatnya sama, niat, bacaannya semua sama, hanya beda gerakannya. Salat dengan cara duduk, gerakannya berbeda dengan salat orang sehat atau orang normal pada umumnya. Ya. Pertama ada niat, kemudian duduk menghadap kiblat dengan posisi iftiras. Iftiras itu duduk di antara dua sujud. Itu kalau tidak ada alat. Kalau misalkan dibantu dengan kursi boleh enggak? Boleh. Misalkan sakitnya urat kejepit, ya. Kita sakit, biasanya orang-orang tua. Urat kejepit itu kalau dipakai duduk lama itu sakit. Makanya nggak bisa duduk iftiras misalkan. Kalian bisa dibantu dengan kursi. Ada yang pernah lihat nggak di masjid? Orang sholat kok beda dia duduk di kursi. Banyak. Nah, terawih, terus apa lagi? Jumatan. Nah, kalau orang sakit dia masih semangat untuk sholat, biasanya walaupun dengan alat bantuan dia tetap melaksanakan sholat. Bacaannya sama, Al-Fatihah, terus membaca surat pendek. Setelah itu rukunya seperti apa? Rukunya dengan cara menundukkan kepala dengan posisi tangan di atas lutut. Kemudian saat melakukan i'tidal, posisi seperti semula, duduk kembali. Kemudian saat sujud, yang tadinya kepala menunduk agak dicondongkan ke depan, dipaksakan ke depan. Ya, nanti kita akan praktekkan. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Dengan cara berbaring. Berbaring atau tiduran. Nah, Komar sudah menyiapkan meja untuk posisi tidur seperti orang sakit. Nanti kita akan praktekkan. Niatnya masih sama, bacaannya sama, hanya gerakannya yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, sholat dengan cara berlentang. Nah, kalau sudah tidak mampu menggerakkan badan, menggeser badan, bisa dengan cara tidur terlentang dan menggunakan isyarat. 5 sholat bagi orang sakit. Coba siapa yang mau membacakan? Oke, Jaki, silakan. Sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah, termasuk sholat ketika sakit. Berikut diantara hikmah yaitu tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggugur dosa, mendapat ketenangan jiwa. Lagi mendapat ketenangan. Kemudian apa? Menghilangkan penyakit hati seperti dendam, iri, dan lain-lain. Dan lain-lain. Terus
Salat sebagai obat penyembuh. Nah, Allah memberikan keringanan bagi orang sakit. Tadi bisa dengan cara duduk, dengan cara berbaring. Ketiga dengan cara terlentang atau jika terlentang masih belum tidak bisa dengan cara isyarat. Dengan saking susahnya nih menggerakkan tangan badan, yang bisa bergerak hanya mulut dan mata. Boleh sholat menggerakkan isyarat. Niatnya takbiratul ihram, karena tangannya lumpuh diniatkan dengan mengedipkan mata, ya, bisa mengedipkan mata. Terus saat membaca doa di dalam hati, mau ruku nggak bisa bergerak ke atas, bisa digerakkan dengan mata, dengan isyarat. Oke, bisa dipahami? Yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa. Hikmah sholat bagi orang sakit ini salah satunya adalah menenangkan jiwa, ya, jiwa umat merasa tenang saat setelah melaksanakan sholat. Nah, ini akan kalian rasakan jika sholatnya sudah khusyuk, tidak bercanda, apalagi dalam keadaan sakit. Kalian sholat, setelah sholat itu tenang, bawaannya tenang. Terus yang keempat apa? Menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, dan lain-lain. Yang kelima apa? Nah, sebagai penyembuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan praktek atau melaksanakan sholat bagi orang sakit. Ada perwakilan dari perempuan, sholat duduk. Mukenanya disiapkan. Ya, satu orang nanti Bapak tunjuk. Yang satu lagi persiapan laki-laki pakai peci. Ya, sholat dengan cara berbaring. Oke? Kita hari ini akan melaksanakan praktek sholat bagi orang sakit. Oke, Eja silakan maju, bantu Pak Umar. Eja maju dulu, naik. Ya. Tiduran aja, tiduran. Oke, coba diperhatikan. Namanya orang sakit ini ya, orang sakit. Pasien ini pasien. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Diusahakan posisi kepalanya ini menghadap ke kiblat. Nah, posisinya ini menghadap ke kiblat. Kalau misalkan kurang mau lebih nyamannya lebih tinggi, diganjel lagi lebih tinggi kayak gini nggak masalah. Ya, diganjel seperti ini biar lebih tinggi tidak masalah. Pertama, anggap kita sudah memposisikan yang sakit ini menghadap kiblat, ya. Walaupun kiblatnya pada arah yang sebenarnya tidak seperti ini, tapi diusahakan posisi kepala menghadap kiblat. Kedua apa? Ucapkan niat sholat di dalam hati. Kalau tangannya masih bisa gerak, bisa sedekap ini nggak masalah, ya. Kecuali sudah tidak bisa bergerak, ini infusan, tangannya misalkan cedera, patah, ditabrakan, boleh pakai isyarat. Anggap, maaf ini, anggap orang lain yang lagi sakit, ini semua buat contoh aja ya. Nah, pertama apa? Melakukan niat sholat. Takbir kalau tangannya bisa diangkat, Eja takbir. Nah, selama tangannya bisa diangkat, tangannya diangkat untuk takbir. Niat sudah takbir berniat. Dilanjutkan setelah membaca Fatihah, terus surat pendek. Saat ruku seperti apa? Eja kalau kuat, ya, diangkat kepalanya sedikit. Nah, ini saat ruku seperti ini. Tangannya ditaruh di atas paha karena tidak nyampe ke lutut. Nah, posisi gini. Boleh seperti ini. Oke? Kemudian Sami Allahu liman hamidah seperti biasa kalau tangannya bisa diangkat, coba. Nah, terus melaksanakan sujudnya gimana, Pak? Menepuk kepala lebih jauh. Jika itu tidak bisa dilaksanakan, nah, dipaksakan sedikit aja. Nah, saat sujud bacaannya dibaca, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, baca 3 kali, habis itu Allahu Akbar dengan isyarat, ya. Tangan di atas paha. Duduk iftiras, tangan di atas paha. Kemudian sujud kembali, ya.
Anggap aja selesai sampai rakaat terakhir. Saat tahiyat seperti apa, Pak? Tangannya di atas paha, kemudian salam, menengok ke kiri dan ke kanan sama terus membaca doa sunat salat seperti itu. Oke? Bisa? Nah, ini contoh salat bagi orang sakit. Oke, terima kasih aja. Cukup. Selanjutnya, wajib cepat ya. Ayo, kita geserkan lagi. Baik, berikutnya kita praktekkan sholat bagi orang sakit yang masih mampu duduk. Silakan pojok maju ke depan. Oke, di sini Bapak juga bawa gambar gerakan-gerakan dari orang yang sholat. Nah, seperti ini kira-kira sholat, pergerakan sholat bagi orang yang duduk sakit dan masih bisa duduk. Ya, coba perhatikan gambarnya kelihatan? Nah, seperti ini kira-kira. Coba perhatikan, ini di depan, ya. Tata cara sholat bagi orang sakit, gerakan saat duduk di atas kursi. Coba perhatikan. Pertama, duduk menghadap kiblat. Kemudian gerakannya ada yang kedua, takbiratul ihram disertai niat. Selanjutnya membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Selanjutnya yang keempat, ruku. Nah, posisi ruku coba perhatikan. Posisi rukunya agak condong ke depan, ya. Kemudian untuk tasawuf akhir posisinya, oke, silakan. Nah, pertama duduk tegak menghadap kiblat, sudah betul, ya. Terus yang kedua, tambahkan niat dan takbir bersama-sama. Takbiratul ihram kemudian disertai niat. Oke, silakan. Kakinya diam, ya, jangan gerak-gerak. So, kalau belum bisa husu, fokus ke ujung sejadah. Ya, seperti itu ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, disertai dengan niat. Ruku, kemudian rukunya agak nunduk ke depan. Coba ya, ruku, Allahu Akbar, agak nunduk. Nah, seperti ini. Coba perhatikan, agak nunduk ke depan. Kemudian, ya, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca doa setelah iktidal. Kemudian sujud, posisinya agak dipaksakan ke depan. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini posisi sujud. Maaf, kepalanya nunduk sedikit. Nah, seperti ini. Tetap lurus. Ya, tetap lurus. Kemudian tasahud awal. Tasahud awal langsung Allahu Akbar. Nah, posisinya tegak boleh seperti ini. Tasahud akhir. Ya, langsung anggap sholat 4 rakaat sudah dilaksanakan. Langsung tasahud akhir. Posisinya tangan di atas paha. Oke? Setelah itu, setelah doa dibaca, mengucapkan salam. Ya, silakan salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini membaca doa setelah salat. Oke, terima kasih Pak Jun. Silakan kembali. Oke, selanjutnya praktek sholat dengan cara duduk tanpa bangku atau tanpa kursi, ya, tanpa kursi. Bapak minta tolong kepada Banyu, silakan maju. Oke, tunggu di bawah sini, posisinya duduk. Baik Banyu, kita akan mempraktekkan sholat orang sakit yang duduk tanpa bantuan kursi. Oke, pertama menghadap kiblat dulu, ya. Menghadap kiblat, kemudian membaca takbiratul ihram dan niat. Silakan. Oke. Yang lain perhatikan ya.
Oke, stop. Anggap aja itu sudah selesai baca Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Nah, setelah surat pendek selesai, posisi ruku. Allahu Akbar. Nah, itu posisi rukunya agak menunduk ke depan. Ya, itidal. Oke, lanjut. Setelah membaca Rabbana lakal hamd, sujud seperti biasa, karena masih bisa melaksanakan sujud atau melakukan sujud seperti orang pada umumnya. Oke, seperti ini ya, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih kepada Eja, Ocut, dan juga Banyu yang sudah membantu Pak Umar mempraktekkan sholat atau tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang tata cara sholat bagi orang sakit? Ya, Rasid? Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak beri kesempatan. Nggak ada? Siapa? Oke, jika tidak ada yang bertanya, oke, Pak Umar yang gantian bertanya. Ya, silakan bukunya ditutup dulu. Ditutup. Pak Umar yang akan memberikan pertanyaan. Allah memberikan kemudahan bagi orang sehat dan juga orang yang lagi sakit dalam melaksanakan sholat. Ya, karena sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan apapun sholat tetap harus dilaksanakan. Nah, Allah memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini arti lain atau nama lainnya apa? Jamak kosong. Oke? Ruksa. Oke, betul tidak? Bagus. Allah memberikan kemudahan. Kemudahan ini disebut ruksa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menjawab duluan? Oke, tidak, nanti istirahat Bapak kasih hadiah karena menjawab pertanyaan dari Umar. Oke. Pertanyaan kedua ada hadiahnya juga. Ya, ada hadiahnya nanti Bapak kasih saat istirahat. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 cara sholat bagi orang sakit. Oke, Jaki silakan. Oh, nah nanti kalau saat mengangkat tangan yang kanan jangan kiri, oke? Oke, jawabannya betul. Oke, Jaki jawabannya betul. Pertama dengan cara duduk, kedua dengan cara berbaring, yang ketiga terlentang. Nah, pertanyaan berikutnya. Siap? Ya, pertanyaan berikutnya. Ketika kita sakit, ya, namun susah untuk melakukan sholat. Nah, Allah memberikan kemudahan. Kalau misalkan yang sakit hanya kakinya, bagaimana cara sholat orang sakit yang kakinya sakit? Oke, salah aja. Oke, dengan cara duduk. 1, 2, 3. Masih ada pertanyaan berikutnya. Jika Pak Umar sakit nih, ya mudah-mudahan kita sehat dalam keadaan sehat selalu. Jika ada orang sakit, tidak bisa sholat dengan berdiri, tidak bisa sholat dengan cara berbaring. Nah, lantas dia harus sholat dengan cara apa? Oke, Mujaki silakan. Terlentang. Cukup 1 kali aja. Ya. Oke. Yang lain mana suaranya? Oke. Anak soleh. Anak semangat. Loh. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Bapak Lalu cukup. Kita akan melaksanakan evaluasi. Nah, di sini Pak Umar telah menyiapkan LK untuk kalian. Ya. Oke, kalian kerjakan. Jangan lupa namanya nama asli. Ya. Ya. Oke. Bukunya disimpan di kolong meja.
disampaikan sudah habis. Silakan dikumpulkan di Pak Umar. Ya, silakan. Ya, disesuaikan, jangan terbalik, jangan terbalik. Jangan berebut, perempuan akan lihat tadi. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak soleh. Kembali ke umat dulu. Ada apa di belakang? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak Agili. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang tata cara salah orang sakit bisa bermanfaat, dan juga saat kalian dalam keadaan sakit bisa dipraktekkan. Ya, Bapak bukan berharap kalian sakit, tapi siapapun dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat, dan keadaannya tidak memungkinkan untuk berdiri, bisa melaksanakan sholat dengan cara-cara yang sudah kita praktekkan tadi, ya. Nah, Bapak akhiri pembelajaran fisik kali ini. Setelah ini akan dilanjutkan pembelajaran oleh Bu Guru Lala. Nanti kalian siapkan ceramahnya, siapkan buku tulisnya, ikuti arahan dari Bu Guru, ya. Bu Guru akan melanjutkan tahsin dan tahfidz. Bapak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.